Pagi semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absensi terlebih dulu. Baik, Andi, Mila, Caca, hadir. Citra, hadir. Lagas, Ayu, hadir. Dewi, hadir. Iza, hadir. Ada yang namanya belum tersebut? Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan satu hal. Jadi, di sini itu kita akan membahas terkait teori itu bukan sekedar hafalan, tapi kita akan membicarakannya sebagai pengalaman belajar. Jadi, di sini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jadi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Teman-teman boleh berpendapat. Jadi, menurut teman-teman, sejak kapan seseorang itu bisa kita katakan dia telah belajar? Ada yang ingin berpendapat? Saya Mbak, kalau menurut saya dikatakan telah belajar itu, ketika seseorang itu mengalami kayak ada perilakunya yang berubah. Ini misalnya yang awalnya dia pemalas, terus akhirnya dia jadi rajin. Itu sih kalau menurut pandangan dari saya. Menarik, dan ada yang ingin berpendapat lagi? Saya merasa belajar itu ketika seseorang mengerti, meskipun belum langsung terlihat dari perilakunya. Selanjutnya masih ada yang ingin berpendapat? Saya Mbak, kalau dari saya sih, saya lebih menggabungkan keduanya sih. Soalnya ada proses berpikir di dalamnya dan juga di luarnya tuh terlihat hasilnya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Baik teman-teman, yang teman-teman katakan tadi itu adalah suatu hal yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda, perubahan perilaku, perubahan pemahaman. Jika kita memulai pembahasan belajar dari sesuatu hal yang dapat diukur dan diamati, maka kita sedang memasuki pembelajaran aliran awal teori belajar. Nah, pendapat Caca tadi itu sangat dekat dengan teori behaviorisme. Mbak, jadi behaviorisme itu tidak membahas pikiran ya Mbak? Benar, bahwa behaviorisme itu memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diarti. Izin masuk, Mbak. Oh ya, selamat. Makanya ini ya Mbak, teori ini tuh sering digunakan di sekolah gitu. Kayak seperti sistem nilai sama hukuman gitu. Iya, Pavlov menjelaskan classical conditioning dan Watson itu menerapkan pada manusia dan Skinner itu menambahkan konsep reinforcement. Jadi kalau siswa rajin karena takut nilai jelek, itu juga bagian dari hasil belajar. Dalam kacamata behaviorisme, iya. Tapi bukannya itu membuat siswa bergantung pada hadiah ya Mbak? Nah, itu menjadi salah satu kritikan utama yang perlu diperbaiki dan perlu evaluasi. Nah, teman-teman di sini apakah belajar karena hadiah atau hukuman? Bandingan itu penting karena disinilah batas behaviorisme mulai terlihat. Saya merasa behaviorisme ini belum cukup menjelaskan kenapa bisa dua orang bereaksi berbeda pada stimulus yang sama. Karena ini nggak sih, setiap orang tuh punya cara berpikir yang berbeda-beda gitu, makanya bisa berbeda. Nah, benar yang dibilang sama Andi tadi, dan disinilah teori kognitif mulai berkembang.
tokoh yang paling pertama menemukan teori proses berpikir itu adalah Jean Piaget, di mana Jean Piaget itu memandang belajar itu sebagai suatu fondasi untuk membangun sebuah pengetahuan. Membangun maksudnya? Nah, manusia itu memiliki skema yang dimana skema itu adalah pola berpikir, di mana ketika kita melakukan pengalaman baru, itu kita melakukan asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau saya salah paham terus perbaiki lagi itu termasuk belajar ya? Nah, justru itu yang menjadi isi dari belajar itu sendiri. Berarti kebingungan itu penting, Mbak? Itu sangat penting, dan Piaget juga menyebutkan bahwa itu merupakan ketidakseimbangan kognitif. Mbak, kalau memang belajar itu membangun, berarti dosen itu tidak seharusnya dong memberi jawaban secara terus-menerus. Nah, pertanyaan Bagas tadi itu membawa kita untuk mengenal teori Jerome Brenner, yang dimana Brenner itu mempercaya bahwa konsep belajar itu lebih kuat terjadi pada mahasiswa jika mahasiswa itu sendiri yang menemukan konsepnya. Gitu ya Mbak. Berarti discovery learning loh Mbak. Ya, namun tetap diperlukan bantuan awal yang disebut dengan scaffolding. Maksudnya bantuan yang dilepas perlahan, Mbak. Nah, benar sekali. Tapi Mbak, nggak semua mahasiswa siap menemukan sendiri. Karena itu Ausubel menekankan pentingnya kerangka awal, dan Ausubel itu menyebutnya sebagai event organizer. Seperti peta konsep ya? Nah, benar. Kenapa bisa seperti itu? Agar belajar itu tidak hanya sekedar sebuah hafalan, tetapi dapat bermakna. Sekarang saya sudah melihat semua gambarnya. Berarti semua teori ini saling terhubung dong, saling berkaitan. Nah, itu disebut dengan teori insight learning yang dikemukakan oleh Gestalt, di mana belajar itu terjadi saat hubungan antar bagian itu dipahami secara utuh. Dan ini saya ingin bertanya, bagaimana sih perasaan teman-teman setelah diskusi yang telah kita lakukan hari ini? Menurut saya merasa nyaman dan berani berpikir, Mbak. Saya juga tidak takut salah. Itulah yang dinamakan pendekatan humanistik, yang dimana manusia belajar terbaiknya itu jika manusia itu merasa aman dan dihargai. Ada yang bisa membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Saya Mbak, menurut saya dari semua yang kita pelajari hari ini, teori belajar itu bukan cuma dipilih mana sih yang paling bagus atau yang paling benar, tetapi kita juga memahami sesuai dengan konteks manusia yang belajar. Kesimpulan yang sangat baik Dewi, dan hari ini kalian tidak hanya belajar teori belajar saja, tetapi kalian mengalami proses belajar itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu behaviorisme mengajarkan kita tentang pembentukan perilaku, teori kognitif membantu kita memahami proses berpikir, Gestalt mengingatkan bahwa pemahaman itu menyeluruh, dan pendekatan humanistik menempatkan manusia sebagai pusat pembelajaran. Sebagai calon pendidik dan praktisi psikologi, kalian tidak dituntut untuk menghafal teori atau materi, melainkan menggunakannya secara bijak. Baik, diskusi kita cukup sampai sini. Silakan kalian tuliskan refleksi singkat tentang pengalaman belajar hari ini. Ingat, belajar tidak berhenti ketika kelas berakhir, dan saya cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan selamat pagi.
Anak balong, anak balong. Hai kamu yang nonton, jangan lupa subscribe, like, and comment.